acara akan membacakan acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yang saya hormati kepada rekan-rekan kepala sekolah SMP Suprayon 12 yang saya banggakan dan yang saya hormati, pada Bapak dan Ibu guru peserta yang saya hormati. Untuk yang pertama dan utama, bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, ruang pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih atas belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama insya Allah lebih ta'aruf ya, jadi bukan yang sering ketemu kepala sekolahnya saja, tetapi Bapak Ibu juga bisa saling mengenal satu sama yang lain, karena kita punya tugas, tanggung jawab, dan amanah yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini dari Pak Pengawas, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا العالمين حمد الشاكرين حمدا يرضي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقعودنا ورضعنا وتحسعنا وتعبدنا ودام تفسيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami akan mengadakan workshop implementasi. Ini kira-kira kesepakatannya? Oh, pasal 12. Ini pasal 12-nya boleh dilanggar atau tidak? Boleh. Selesai di pasal 12. Oke, yang lain, ada yang lain? Kesepakatan belajar yang lain, silakan. Saling berbagi, saling menghargai apabila ada yang mengeluarkan pendapat, boleh. Ada lagi? Oh, ice breaking. Biar nggak ngantuk. Oke, siap. Kita ice breaking. Ada lagi? Fokus pada sesi belajar ya. Fokus pada sesi belajar. Oh, ada bisa tes. Ada tesnya? Ada, Pak. Ada nanti di akhir ya. Di akhir nanti ada post test apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian fokus pada sesi belajar. Apalagi? Tidak bermain HP mungkin ya? Atau HP di silent ya? Boleh. Cukup itu kesepakatan belajar kita? Kita sepakati bersama Bapak Ibu? Oke, kita lanjut next. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini ternyata Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem itu sudah meluncurkan beberapa episode Bapak Ibu ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar itu ternyata sudah berada di episode 15. Bapak Ibu sudah kenal berapa episode? Ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Kurikulum Merdeka nanti akan menjadi kurikulum nasional Bapak Ibu. Jadi mulai dari jenjang fondasi, TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB semuanya menerapkan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, kita ambil benang merah dari kurikulum Merdeka. Ini hanya melanjutkan dari kurikulum sebelumnya. Jadi bukan berarti ganti menteri juga nanti pasti ganti kurikulum lagi. Jadi kita ambil sisi positifnya saja. Kurikulum Merdeka ini adalah kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Secara menyeluruh, mulai dari kurikulum yang dikembangkan secara holistik mencakup kecakapan akademis maupun non akademis, ya, dan juga kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual itu pun juga nanti masih digali di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi kalau di K13 kemarin kita masih memilah ya antara afektif, kemudian psikomotorik. Nah, namun ini dijadikan menjadi satu secara menyeluruh di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini berbasis kompetensi. Jadi bukan konten. Kompetensi kemampuan peserta didik yang akan digali setiap fase. Nah, kalau di SMP fase berapa Bapak Ibu? Fase D. Mulai jenjang kelas 7, 8, dan 9. Ya, jadi hanya satu fase kalau di jenjang SMP. Berbeda dengan jenjang SMA atau SMK ataupun juga SD. Ya, hanya satu fase. Nah, jadi kurikulum di dalam kurikulum Merdeka KOSP yang Bapak Ibu susun itu muatan materinya tidak perlu seutuhnya konten yang perlu dikejar oleh peserta didik, bukan, tapi sampai di mana kemampuan peserta didik untuk mencapai setiap tujuan pembelajarannya. Ya, jadi tidak banyak-banyakan konten harus selesai mengejar kurikulum, tidak. Ya, jadi mengapa di sini kurikulum Merdeka itu lebih leluasa dan lebih memberikan fleksibilitas bagi peserta didik maupun juga dewan gurunya. Yang ketiga, kami bilang yaitu kontekstualisasi dan personalisasi, di mana kurikulum ini dirancang sesuai dengan budaya, misi sekolah dan juga lingkungan, ya, secara kontekstual. Ya. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus ini semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan strategi implementasi kurikulum Merdeka. Nah,
Ini ada rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, dan ini adalah arah perubahan kurikulumnya. Jadi arah perubahannya yaitu struktur kurikulum itu lebih fleksibel. Nanti akan kita lihat struktur kurikulum untuk jenjang SMP. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Jadi ada keleluasaan waktu yang cukup. Bukan di Merdeka ini ada 3 opsi, di mana satuan pendidikan itu memilih ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Bapak Ibu sudah tahu satuan pendidikannya memilih kurikulum mandiri apa? Pilihan keberapa? Kedua, mandiri berubah. Jadi kalau misalnya satuan pendidikan memilih pilihan yang pertama, mandiri belajar, Dewan Guru di dalam satuan pendidikan tersebut masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi perangkat ajarnya masih boleh menggunakan K13 itu kalau pilihan mandiri belajar. Nah, sedangkan kalau satuan pendidikan sekolah Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua, mandiri berubah. Nah, itu lebih mudah lagi. Mengapa dikatakan lebih mudah? Karena Dewan Guru bisa melengkapi perangkat ajarnya menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Di mana disediakannya? Di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Bapak Ibu buka semua PMM-nya? Ada kendala, nanti akan kita praktek juga PMM-nya. Sudah sampai di mana membuka PMM-nya, ya? Oke. Kemudian aplikasi yang disediakan ini juga menyediakan berbagai referensi untuk guru, ya, dapat mengembangkan praktek mengajarnya sesuai dengan keleluasaan guru untuk menggunakannya. Jadi memang disediakan beberapa aplikasi, platform-platform, mulai dari untuk mengakses perangkat ajar maupun juga untuk menggunakan raportnya. Ya, nanti ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Ini adalah arah kebijakan di kurikulum Merdeka. Ya, kita lihat keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Ya, ini keunggulan yang pertama. Mengapa? Karena lebih fokus pada materi yang esensial. Pengembangan kompetensi peserta didik itu lebih digali setiap fasenya pada kurikulum Merdeka. Jadi bukan mengejar seberapa jauh mereka mengejar capaian mata pelajaran setiap konten, bukan, tapi kompetensinya lah yang akan digali setiap fase. Tidak terburu-buru dan juga menyenangkan dan tentunya bermakna. Ini di dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, lebih merdeka. Mengapa dikatakan lebih merdeka? Kalau untuk jenjang SMA, SMK itu tidak ada, di jenjang SMA itu tidak ada peminatan. Misalnya kalau dia mulai ke kelas 12 biasanya ada jenjang peminatan IPA, IPS dan lain sebagainya. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada jenjang peminatan. Dan juga merdeka bagi guru. Mengapa? Guru mengajar sesuai dengan capaian dan tahap perkembangan peserta didik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu nanti ada pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu bingung. Oke. Kemudian satuan pendidikan juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pendidikan di satuan pendidikan. Ini jadi diberikan keleluasaan satuan pendidikan itu mau memilih apa kurikulum Merdeka. Kalau misalnya dilihat dari Dewan Gurunya misalnya sanggup untuk memilih kurikulum mandiri berbagi, di mana kalau mandiri berbagi itu Dewan Gurunya sudah mampu membuat perangkat ajarnya sendiri, gitu. Namun juga misalnya dikatakan belum siap nih, boleh memilih untuk pilihan yang kedua yaitu mandiri berubah, bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ya, keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan juga interaktif. Ya, di mana nanti di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita menyebutnya P5. Ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 pembelajaran Bapak Ibu.
Yang pertama intrakurikuler, yaitu fokus pada mata pelajaran. Ya, di sini Bapak Ibu akan mengenal namanya capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran di dalam intrakurikuler, dan juga modul ajar. Kalau dulu RPP kita mengenalnya, ya. Kalau untuk capaian pembelajaran dulu kita mengenalnya silabus, ya. Nah, kalau sekarang capaian pembelajaran. Jadi kalau intrakurikuler itu fokus pada mata pelajaran. Dan juga yang kedua ada pembelajaran kokurikuler. Kokurikuler itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 ini dialokasikan 20-30% per tahun. Diambil dari jadi jumlah jam intrakurikulernya dikurangi, diambil untuk pelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga itu masih ada ekstrakurikuler Bapak Ibu, ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat, di kurikulum Merdeka itu ada 3 pembelajaran: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Masih ada yang misalnya menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler bahasa tulis Al-Quran atau mungkin kegiatan pramuka dan lain sebagainya juga masih bisa diterapkan dan dimasukkan di dalam KOSP. Ya, kalau sekarang namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ya, ini tadi 3 pilihan ya. Jadi ada pilihan kurikulum 2013 seutuhnya, ada juga kurikulum darurat, dan yang ketiga pilihan kurikulum merdeka. Ya, ini adalah pilihannya tadi. Yang pertama mandiri belajar, di mana beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, kulitnya saja yang merdeka, namun di dalamnya sebenarnya masih menerapkan implementasi kurikulum 2013. Itu kalau pilihan mandiri belajar, ya. Ini semuanya merdeka, yang ketiga ini semuanya merdeka, tapi tergantung satuan pendidikan untuk memilih kurikulum tersebut. Nah, yang kedua adalah mandiri berubah. Di mana mandiri berubah di sini menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Tadi mulai dari jenjang PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Di sini Dewan Gurunya sudah bisa berbagi, membuat modul ajarnya benar-benar real, ya, karya kreatif inovatif dari dirinya sendiri, tidak mengambil atau mungkin menduplikasi dari karya orang lain. Jadi modul ajarnya benar-benar real, dibuat sendiri. Itu kalau misalnya satuan pendidikannya sudah siap memilih mandiri berbagi. Adakah yang memilih pilihan yang ketiga? Belum ada, ya. Dukungan apa saja yang diberikan pemerintah, ya, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Ya, menyediakan perangkat ajar, bahan ajar, buku itu juga ternyata sudah disediakan, ya. Di mana? Di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah punya bukunya masing-masing? Belum ada bukunya? Belum ada. Jadi selama ini mengajarnya mungkin melihat dari PMM atau dari mana nih buku ajarnya? Oh, masih ada yang mengajar yang di kelas ke-13. Oke. Ya, nanti sambil dibuka-buka PMM-nya untuk mengunduh di platform Merdeka Mengajar, nanti akan saya berikan. Kemudian, dukungan yang kedua yaitu pemerintah menyediakan juga sumber-sumber belajar bagi guru, misalnya kegiatan-kegiatan workshop, materi-materi implementasi kurikulum merdeka, bahan-bahan ajar, itu sebenarnya semuanya sudah dituangkan di dalam PMM. Mulai dari video penjelasannya, ya, sampai materi itu bisa diunduh di dalam PMM. Kemudian jaminan mengajar dan juga tunjangan profesi guru di dalam kurikulum merdeka ini juga masih diberikan. Jadi bukan berarti sekarang kurikulumnya 2013 saya sudah nggak dapat sertifikasi lagi, tidak. Sertifikasi Bapak Ibu tetap berlanjut, ya, walaupun berganti kurikulum merdeka. Ini salah satu dukungan dari pemerintah, ya. Nah,
Kita masuk ke struktur kurikulum. Ya. Struktur kurikulum untuk SMP atau MTS, ya ini berada di dalam fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Di mana struktur kurikulum itu terbagi menjadi dua. Ada pembelajaran intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan 25% ini per tahun. Jadi intrakurikulernya diambil 25% untuk pembelajaran P5. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel, ya Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan mata pelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran matematika atau Bapak Ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Karena kalau di SMP kan fokus ke mata pelajaran. Nah, bukan berarti saya guru bahasa Indonesia, berarti saya ngambil P5 sendiri, bukan, ya. Jadi nanti P5 itu adalah ada berapa profil pelajar Pancasila? 5 atau 6? 5 atau 6? 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan ya. Yang kedua, apa? Ya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Iya, ada yang sudah hafal lagunya. Ya, jadi kita bisa cari apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila. Karena di dalam kurikulum Merdeka, ya, sasaran utamanya itu adalah peserta didik kita tuh mendapat penguatan karakter, yaitu karakter seperti apa? Yang tertuju pada profil pelajar Pancasila. Mengapa di dalam kurikulum Merdeka ada pembelajaran P5, penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi memang dia tidak bergabung dengan mata pelajaran. Bukan berarti ibu misalnya mengajar bahasa Indonesia berarti harus membuat satu P5, tidak. Nanti akan kita bahas di pembahasan P5, ya. Pelajar Pancasila. Apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Ya, kita fokus ke jenjang SMP. Di dalam karakteristik kurikulum di setiap jenjang, di sini ada jenjang SMP, yaitu di mana penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital untuk mata pelajaran informatika. Ada ya di sekolah Bapak Ibu? Ya. Pembelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib. Jadi kalau tahun lalu mungkin masuk dalam kegiatan mulok ya, pembelajaran mulok. Nah, di kurikulum Merdeka ini ternyata menjadi mata pelajaran yang wajib. Itu perbedaannya di dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita fokus di sini, ini yang lebih khas di kurikulum Merdeka. Nah, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula. Sehingga guru mata pelajaran informatika ini tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, misalnya ada satu guru, dia pandai ya di bagian pembelajaran informatika, tapi ternyata basicnya bukan dari informatika. Ini sebenarnya boleh diberikan kuasa untuk mampu untuk mengajar mata pelajaran informatika. Kekhasan kurikulum Merdeka. Ya, jadi tidak harus guru yang berlatar belakang mengampu bidang informatika. Misalnya guru bahasa Indonesia, tapi dia mahir di bagian informatika, boleh dia mengajarkan informatika di sekolah tersebut, ya. Jadi tidak harus berlatar belakang informatika. Kemudian kekhasan yang ketiga di jenjang SMP ini, pembelajaran berbasis proyek yang tadi P5, di mana penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Jadi nanti ada 3 tema ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 laporan modul proyek. Kalau untuk jenjang SMP, kalau untuk jenjang SD itu hanya 2 tema proyek. Tapi kalau untuk jenjang SMP 3 tema proyek dalam 1 tahun. Jadi tinggal Bapak Ibu
alokasikan waktu saja. Misalnya dalam satu semester ini Bapak Ibu memilih 2 tema dan nanti di semester depan 1 tema, itu bisa. Atau di semester satunya yang 1 tema, di semester 2-nya yang 2 tema. Asalkan alokasi dalam 1 tahun 3 tema. Ya, nanti temanya apa saja kita akan bahas lebih lanjut. Ini ya beberapa perubahan terkait dengan struktur mata pelajaran SMP di SMP. Jadi pada tahun 2013 informatika sebagai mata pelajaran pilihan, ya. Karena apa? Mempertimbangkan ketersediaan guru. Karena biasanya tidak semua guru yang berlatar belakang atau berijazah informatika tersebut, ya. Jadi arah perubahan di kurikulum Merdeka ini untuk informatika memang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib, ya, di mana guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru juga disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Ada juga sudah disediakan di PMM untuk membantu guru-guru mengajarkan dengan perangkat ajar yang sudah disediakan di PMM. Ya, kita masuk ke alokasi waktu mata pelajaran di setiap fase. Lihat di jenjang SMP untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada yang mengampu guru agama dan bidang, ya. Untuk alokasi waktunya di sini 72 jam per tahun. Ya, namun alokasi per minggunya itu adalah 2 jam. Jadi yang di dalam kurung itu adalah alokasi waktu per minggu. Yang 72 itu adalah alokasi waktu per tahun, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mata pelajaran PPKN di sini. Kalau di K13 kemarin per minggunya adalah 3 jam, ya. Kalau di kurikulum Merdeka ternyata hanya 2 jam. Alokasi waktu per tahunnya berapa? 72 jam. Nah, untuk bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia? Oke, guru bahasa Indonesia di sini ini untuk kelas 7 dan 8 ya Bapak Ibu. Untuk kelas 7 dan 8 yaitu 170 jam per tahun di dalam kurikulum Merdeka. Jadi alokasi per minggunya itu hanya 5 jam per minggu. Nah, untuk matematika 144 jam per tahun atau 4 jam per minggu. Ini untuk kelas 7 dan 8, ya. Nah, kemudian apa yang berbeda di struktur kurikulumnya? Yaitu pada seni, pendidikan seni. Ternyata ada 4 pilihan pendidikan seni Bapak Ibu, ya, baik di jenjang SD maupun SMP, SMA. Jadi disediakan 4 pilihan pendidikan seni, mulai dari seni musik, seni rupa, seni teater, dan juga seni tari. Dan juga ditambah di sini ada untuk SMP prakarya, ya. Pilihan kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan ada. Jadi ada 5 di sini. Nah, bisa dipilih salah satu untuk pendidikan seninya. Alokasinya berapa jam? 2 jam per minggu atau 72 jam per tahun. Gitu. Ini alokasi apabila Bapak Ibu ingin membuat jadwal pelajaran. Ya. Nah, kemudian untuk proyeknya. Untuk proyeknya 36 jam per tahun. Ini hanya diambil 33%-nya saja, ya. Ini untuk mata pelajaran proyeknya. Nah, ini masih di jenjang SMP yaitu kelas 7 dan kelas 8. Untuk proyeknya 36 JP. Kemudian untuk seninya ada 5 pilihan. Ya, ini untuk kelas 9. Untuk kelas 9
Alokasi proyeknya 32 jam. Jadi lebih banyak di kelas 7 dan 8 ya Bapak Ibu. Kalau di kelas 9 itu proyeknya hanya 32. Nah, kemudian untuk alokasi per tahun untuk pendidikan agama itu hanya 64 jam per tahun. Kalau tadi di kelas 7 dan 8 72 ya. Jadi lebih banyak di kelas 7 dan 8. Ya, rata-rata mulai dari pendidikan agama Islam 62, kemudian untuk bahasa Indonesia di sini juga sama, alokasi per minggu juga 5 jam. Matematika 4 jam per minggu. IPA dan IPS ada semuanya di sini ya. Untuk mata pelajaran mulai dari agama, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris juga. Ya, oke, bahasa Inggris. Di sini 96 jam per minggu, per tahun. 3 jamnya per minggu. Ini untuk alokasi waktu di struktur kurikulum pada kelas 9. Ada guru seni juga di sini? Ada. Ya, jadi seni yang diajarkan nanti boleh memilih salah satu, minimal satu pilihan seni, ya. Jadi kalau misalnya mau lebih dari seni juga boleh, ya. Tapi kalau dirasa mungkin waktunya cukup, ya fokus ke salah satu pilihan seni saja. Alokasi waktunya 64 jam per tahun atau 2 jam per minggu. Ya. Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar, ya. Tentu ada rapor beserta judi rapornya. Sebenarnya tidak beda jauh dengan rapor kurikulum 2013, ya, masih menggunakan aplikasi. Hanya saja menuangkan memasukkan yang di entry adalah fokus ke tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan saya sampaikan sebelum sampai ke tujuan pembelajaran itu dari mana dulu, nanti akan kita sampaikan. Kemudian di sini ada kriteria untuk kenaikan kelas Bapak Ibu, ya, di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama kriterianya adalah laporan kemajuan belajar. Nah, misalnya si anak itu kemajuan belajarnya itu tidak meningkat secara signifikan. Misalnya dia di bagian mata pelajaran matematika itu hanya dapat 40, 50. Dia tidak pandai, misalnya ya, bisa dikatakan dia tidak pandai di bidang matematika. Tapi bukan berarti dia akan tinggal kelas ya Bapak Ibu. Kita masih ada kriteria yang lain. Coba kita lihat di ekstrakurikulernya, atau bisa kita lihat di tingkat kehadirannya. Jadi ini menjadi kriteria Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menentukan kenaikan kelas dari mata pelajaran ekstrakurikulernya saja. Ya, dari sini yang guru kelas. Nah, jadi untuk menentukan kenaikan kelas di kurikulum Merdeka ini tidak difokuskan pada pelajaran ekstrakurikulernya saja, tapi lihat kriteria yang lain. Mulai dari laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, ya. Nanti dari kegiatan P5-nya itu dia aktif, ya. Dia aktif, kemudian dia memahami setiap alur kegiatannya, mampu berkolaborasi, itu juga menjadi pertimbangan. Walaupun mungkin di akademiknya dia agak kurang, ya, tapi kegiatan ekstrakurikulernya, kokurikulernya ternyata dia lebih meningkat, itu tetap naik kelas ya Bapak Ibu. Mengapa di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang tinggal kelas? Karena kriteria kenaikannya itu tidak didasarkan dari mata pelajaran ekstrakurikulernya saja, seperti itu. Ternyata ada beberapa. Kita lihat lagi portofolio peserta didik, ya. Mungkin dia di bidang kesenian, pendidikan seni, ternyata dia lebih menonjol dibandingkan mata pelajaran yang lain. Itu juga menjadi kriteria dia untuk naik kelas. CP. Ya, kita lanjut. Tadi kalau di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu mengenal CP, kemudian ATP. Dari ATP kemudian menjadi
TP dan sampai ke modul ajar ya. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya? Oke. Tadi kita sampai di struktur kurikulum. Sekarang kita lanjut ke CP. Apa CP? Capaian pembelajaran. Siapa yang buat CP? Guru. Kata ibu guru. Ada lagi pendapat yang lain? Ayo CP. CP dari mana CP? Oke, apa CP? Ada yang tahu? Tadi CP dibuat oleh guru. Katanya ada pendapat yang lain? Dari mana didapat CP? Ayo, nggak usah takut salah, tidak saya hukum kok. Dari mana CP Pak? Dari tadi di sini gitu. CP, ayo. Kalau dulu kita menyebutnya silabus. Kalau sekarang capaian pembelajaran. Jadi CP itu Bapak Ibu bukan guru yang membuat. CP itu sudah disediakan oleh pemerintah. Boleh nggak guru mengedit CP itu? Diedit, diubah, boleh nggak CP-nya? Boleh? Boleh? Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, kalau CP itu kita mengikuti dari, sebentar saya kasih tahu ini CP, bentuk CP. Ya, disinilah Bapak Ibu disediakan CP. Ya, dari surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 033 ya, tahun 2022. Di dalam surat keputusan inilah pemerintah menuangkan capaian pembelajaran mulai dari jenjang fase fondasi. Ya, fase fondasi itu mulai dari PAUD, TK, ini sudah ada di sini Bapak Ibu ya, sampai ke jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB pun juga disediakan di dalam surat keputusan ini. Tinggal Bapak Ibu mencari sesuai dengan fase yang Bapak Ibu jenjang yang Bapak Ibu capai ya. Misalnya Bapak Ibu mengampu jenjang fase D, misalnya kelas 7, ya cari capaian pembelajarannya sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Seperti itu. Misalnya saya guru SD, saya pun juga mencari CP-nya dari sini. Dan saya sebagai guru tidak boleh merubah, mengotak-atik atau mungkin menambah atau mengurangi CP yang sudah ada. Jadi kita mengikuti ya CP itu. Nah, setelah nanti kita ambil CP, baru kita turunkan menjadi ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan. Untuk apa kita membuat ATP? Untuk mendapatkan TP, tujuan Setelah dapat tujuan pembelajaran itu kita tuangkan kemana? Ke modul ajar. Kalau dulu ke RPT gitu ya. Nah, kalau sekarang tujuan pembelajaran dituangkan di dalam modul ajar. Jadi asal muaranya dari CP ini. Capaian pembelajaran. Nah, dari CP ini Bapak Ibu analisis nanti sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, mulai dari pendidikan agama sampai tadi bahasa Inggris ya, agama Kristen pun juga ada, semuanya lengkap di dalam surat keputusan ini. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih dan pilih sesuai dengan fase yang diambil. Ya, CP ini diibaratkan sebuah perjalanan. Kalau Bapak Ibu
sedang dalam perjalanan, ada tujuan tidak Bapak Ibu? Ada. Kalau Bapak Ibu ingin pergi, ya, misalnya ke Sribawono, tentu ada tujuan. Saya mau ke Sribawono, ya. Nah, jadi untuk mencapai ke Sribawono tentu Bapak Ibu melalui beberapa jalan, beberapa rute, ya. Sama halnya seperti di kurikulum Merdeka. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, ini tujuan pembelajarannya misalnya dari Sribawono. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sana, Bapak Ibu perlu melalui beberapa alur tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi, pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Ya, hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu tentu ada tujuan. Di dalam perjalanan pasti tentu ada tujuan. Tanpa tujuan, kita pasti hanya membuang-buang waktu. Ya, tidak hanya muter-muter aja, nggak tahu dia mau kemana. Karena nggak ada tujuan. Ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi Bapak Ibu nggak tahu nih apa sih yang harus dicapai oleh peserta didik, tujuannya kemana nggak tahu. Jadi materi yang disampaikan itu hanya muter-muter saja, ya, itu akan membuang-buang waktu. Maka diperlukan ya tujuan pembelajaran. Jika sudah jelas tujuan pembelajarannya, ya, pastikan akan mencari dan menggunakan berbagai cara. Kalau Bapak Ibu sudah saya mau ke Sribawono misalnya, ya, tujuan saya adalah ingin membeli ini misalnya, ya, tentu Bapak Ibu akan mencari berbagai cara. Ada yang mungkin naik motor, naik mobil, ya, atau mungkin nebeng temennya bagaimana untuk mencapai, ya, tujuan pembelajaran. Nah, sama halnya juga agar peserta didik Bapak Ibu itu sampai ke tujuan pembelajaran, tentu si guru ini juga mencari berbagai cara. Oh, saya perlu dibantu dengan membuat modul ajar. Nah, membuat modul ajar itu apa yang saya perlukan? Tujuan pembelajarannya. Dari mana saya dapat tujuan pembelajarannya? Saya akan buat ATP. Ya, sebelum sampai ke ATP, ternyata saya butuh CP, capaian pembelajaran. Jadi seperti itu. Ini kita masih fokus ke intrakurikuler, ya. CP, ATP, dan modul ajar. CP itu dituangkan beberapa elemen pembelajaran. Ada beberapa elemen ternyata di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana guru bahasa Indonesia? Halo. Ya, ada elemen menyimak, ada elemen membaca dan memirsa, saksikan, ada elemen menulis. Ini elemen. Nah, ini adalah kalimat CP-nya. Yang di kolom sebelahnya adalah kalimat capaian pembelajaran. Di dalam kalimat capaian pembelajaran ini sudah dituangkan mulai dari kemampuan peserta didik yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai, dan juga kontennya, materi yang akan dipelajari peserta didik itu sudah dituangkan di dalam CP ini. Misalnya elemen yang pertama adalah menyimak, ya. Di dalam elemen menyimak, apa kalimat CP-nya? Peserta didik mampu menganalisis, memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, ya, pesan yang tepat dari berbagai teks, baik itu non fiksi dan fiksi, audio visual, teks aural, dalam bentuk monolog. Nah, jadi di dalam capaian pembelajaran ini sudah ada kompetensi dan juga sudah ada konten materinya. Coba kalau Bapak Ibu lihat di dalam kalimat CP ini, menurut Bapak Ibu yang termasuk kompetensinya yang mana yang harus dicapai peserta didik?
kompetensinya dari kalimat ini? Apa kira-kira? Kompetensinya, kemampuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Menurut Bapak Ibu apa? Jadi di dalam kalimat CP itu kan sudah ada kompetensi dan ada konten atau materi. Ya. Nah, sekarang saya tanya yang termasuk kompetensi atau kemampuan yang mana? Ya, menganalisis. Ada lagi? Ada lagi? Yang perlu dicapai, kemampuan, kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta didik kita kira-kira apa nih kemampuannya, kompetensinya? Ya betul, tadi yang pertama menganalisis, yang kedua mengeksplorasi, oke. Ada lagi memaknai. Ya, itu adalah kompetensi atau kemampuan yang nanti akan dicapai oleh peserta didik. Ya, itu kemampuannya. Ya, atau nanti bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajarannya. Oh, fokus ke dalam kompetensi ini nih. Untuk elemen menyimak, Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia akan fokus ke 3 kompetensi ini, gitu. Nah, sekarang kalau kontennya atau materinya, apa kira-kira dari kalimat CP itu? Yang termasuk dalam konten atau materi. Materi ini apa yang akan dipelajari oleh peserta didik? Materinya apa? Jenis teks, apalagi? Ya, monolog, dialog, kemudian gelar bicara. Ada lagi? Informasi dari topik yang aktual dan didengar, ya. Jadi di dalam kalimat CP itu untuk satu elemen itu sudah ada kompetensi dan juga sudah ada konten atau materi. Yang apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, dari kalimat CP inilah nanti bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu sudah bisa membaca capaian pembelajarannya? Ya, jadi untuk membaca nanti sama halnya dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya Bapak Ibu mencari matematika, juga sama dilihat elemennya, kemudian dilihat capaian pembelajarannya. Ya. Ataupun juga misalnya guru bahasa Inggris, guru PPKN, ya, atau guru pendidikan seni dan lainnya juga sudah ada elemen dan ada capaian pembelajaran. Adalah CP, ya. Jadi CP tadi Pak Ibu tidak boleh merubah, tetap mengikuti yang sudah dituangkan oleh pemerintah, tidak boleh diedit dan langsung diturunkan ke ATP. Sebentar, saya akan tampilkan ATP-nya. Adalah format untuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Saya minum sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Di kolom pertama apa Bapak Ibu? Kolom ada elemen. Tadi sudah tahu didapat dari mana elemennya? Dari CP. Jadi tidak dipindahkan saja.
Misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, cari elemen bahasa Indonesia, pindahkan di kolom yang pertama. Gitu. Kemudian kolom yang kedua apa Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Ya, jadi tadi setiap elemen ada capaian pembelajarannya. Pindahkan lagi, tinggal di copy. Seperti itu. Ini untuk menyusun ATP. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi dari kalimat capaian pembelajaran, Bapak Ibu menemukan berapa kompetensi. Tadi kan ada menganalisis, ada memaknai, ada mengeksplorasi. Itu dibuat 1, 2, 3 tujuan pembelajaran. Kemudian materinya apa? Tadi ada di kalimat CP, materinya atau kontennya. Yang tadi kalimat dialog dan lain sebagainya. Masukkan lagi di dalam kolom materi ini. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu menuangkan di dalam ATP, tidak semua, tadi kan profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, tapi disesuaikan dengan elemennya. Misalnya di dalam elemen menyimak itu, ternyata yang cocok hanya misalnya. Dan ini hanya penasaran saja itu ya. Di SMA itu untuk sekarang ini tidak ada pilihan ya IPS dan IPA. Nah kalau misalnya seperti itu nanti ketika mereka sudah lulus, ketika ada yang mau kuliah di kedokteran itu seperti apa dan bagaimana itu. Terima kasih dari Pak Yudi, ya. Jadi Pak Yudi ini guru seni, ya. Wah, guru seni, saya baru tahu guru seni laki-laki dan mengajarkan seni tari, ya luar biasa. Jadi sangatnya bisa luas banget ya Pak Yudi. Oke, ya. Jadi tadi kan ada beberapa pilihan tari ya Pak ya. Apabila ada keterbatasan saya sebagai narasumber dalam menyampaikan materi IKM ini, mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau mungkin ada sikap yang mungkin tidak Bapak Ibu sukai. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penutupan dari Pak Komil ya, Pak Sobri. Sudah pernah ya Bapak Sobri dulu? Ya, mohon tunggu ya Bapak Ibu. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu puas, nggak tertekan, nggak ditekan, tapi dia mau mengembangkan bakat alamnya untuk menjadi manusia dewasa yang bisa mandiri. Itu intinya. Maka kurikulum merdeka. Kenapa harus pakai kurikulum merdeka, Pak? Kurikulum 13 bagus. Bagus. Kan dulu ada kurikulum 13 terjadi dengan topik